Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Haji Prastio dengan NPM 2023 1071523. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan akhir proyek mata kuliah data mining yang berjudul Analisis Persebaran Tenaga Kesehatan Masyarakat menggunakan metode clustering berbasis K-means di Kabupaten Mokomogo tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Yang pertama ada Business Understanding. Di sini ada peta metodologi KRIPS DM, alur kerja proyek data mining dari pemahaman bisnis hingga penerapan hasil. Yang pertama ada business understanding, memahami masalah persebaran jumlah tenaga kesehatan dan menetapkan tujuan proyek. Yang kedua ada data understanding, menelaah struktur, kualitas, dan karakteristik dataset tenaga kesehatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Yang ketiga ada data preparation, membersihkan data, memilih fitur, dan menstandardisasi skala nilai. Yang keempat ada modeling, menerapkan algoritma K-means untuk mengelompokkan jenis tenaga kesehatan. Yang kelima ada evaluation, mengukur kualitas klaster menggunakan Silhouette Score dan menginterpretasi hasil. Yang keenam ada deployment, menyajikan hasil dalam laporan, tabel, dan visualisasi untuk pemangku kepentingan. Berikutnya ada latar belakang dan rumusan masalah. Yang pertama ada latar belakang, tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan, apoteker, dan lain-lain merupakan komponen utama layanan kesehatan. Data tenaga kesehatan Kabupaten Mokomogo tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan fluktuasi yang berbeda pada tiap kategori. Yang pertama ada perawat, naik dari 331 tahun 2021 menjadi 409 pada tahun 2023, lalu turun ke 289 pada tahun 2024. Berikutnya ada bidan, naik dari 379 pada tahun 2021 ke 455 pada tahun 2022, lalu menjadi 375 pada tahun 2024. Data tabel belum secara otomatis menunjukkan kelompok jenis tenaga kesehatan yang memiliki karakteristik jumlah serupa, sehingga diperlukan analisis pola melalui teknik data mining clustering K-means. Berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pola jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Mokomogo berdasarkan data tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Yang kedua, bagaimana penerapan algoritma K-means clustering dalam mengelompokkan jenis tenaga kesehatan tersebut. Yang ketiga, bagaimana hasil pengelompokan berdasarkan karakteristik jumlah tenaga kesehatan pada tiap klaster. Berikutnya ada tujuan dan manfaat proyek. Tujuan proyek, yang pertama, menganalisis pola jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Mokomogo tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Yang kedua, menerapkan algoritma K-means clustering untuk mengelompokkan jenis tenaga kesehatan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menginterpretasikan karakteristik setiap klaster yang terbentuk. Berikutnya ada manfaat proyek. Yang pertama praktis, informasi pendukung mengenai pola dan kelompok jenis tenaga kesehatan di Kabupaten Mokomogo. Yang kedua ada akademik, contoh penerapan K-means dan KRIPS DM pada data tenaga kesehatan daerah. Yang ketiga ada teknis, gambaran proses pengolahan data dari pemahaman hingga evaluasi Silhouette Score. Berikutnya ada data understanding. Di sini ada deskripsi dataset tenaga kesehatan masyarakat Kabupaten Mokomogo. Dataset berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mokomogo dan berisi jumlah tenaga kesehatan masyarakat tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dalam format Microsoft Excel. Dibaca menggunakan library Pandas. Dataset digunakan sebagai objek clustering untuk menemukan kelompok jenis tenaga kesehatan dengan karakteristik jumlah serupa. Yang pertama ada sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Mokomogo periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Yang ketiga ada jumlah record 14 awal sampai dengan 12 bersih jenis tenaga kesehatan. Yang keempat ada jumlah atribut 8 awal sampai 4 fitur tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Berikutnya ada preview dataset setelah cleaning, yaitu ada sub elemen. Di sini di sub elemen ini ada perawat, bidan, dokter umum, ahli ronsen. Pada tahun 2021, perawat berjumlah 331, bidan berjumlah 379, dokter umum berjumlah 36. Pada tahun 2022, perawat berjumlah 380, bidan berjumlah 455, dokter umum berjumlah 52, ahli ronsen berjumlah 4. Pada tahun 2023, perawat berjumlah 409,
bidan berjumlah 436, dokter berjumlah 59, ahli ronsen 0. Tahun 2024, perawat berjumlah 289, bidan berjumlah 375, dokter umum berjumlah 46, ahli ronsen berjumlah 0. Untuk satuan, perawat orang, bidan orang, dokter umum orang, ahli ronsen orang. Catatan kualitas data. Atribut subelemen, yaitu identitas kategorikal, bukan fitur jarak. Yang kedua ada rasio dokter atau penduduk dikeluarkan satuan berbeda. Yang ketiga ada analisis laborato/rium digabung menjadi satu record. Berikutnya ada kualitas data dan statistik deskriptif. Yang pertama ada pemeriksaan kualitas data. 1. Missing value pada tiap atribut. Nomor tahun 2021 sampai tahun 2024. Satuan sifat data berasal dari record rium lanjutan analisis laborato. 0 data duplikat ditemukan. Seluruh 14 record awal bersifat unik. 12 record berisi tersisa setelah nama analis laboratorium digabung dan barisan lanjutan dihapus. Kesimpulan, permasalahan utama pada data awal hanya pada struktur penulisan nama, bukan pada duplikasi atau kesalahan nilai. Berikutnya ada statistik deskriptif, jumlah tenaga kesehatan orang. Di sini ada rata-rata, STD deviasi, minimum, maksimum. Pada tahun 2021, rata-ratanya itu berjumlah 75,32. STD deviasinya berjumlah 125,61. Minimumnya 0, maksimumnya berjumlah 379. Pada tahun 2022, rata-ratanya berjumlah 90,81. STD deviasinya berjumlah 147,32, minimumnya berjumlah 1,59, maksimumnya berjumlah 455. Pada tahun 2023, rata-ratanya berjumlah 92,89, STD deviasinya berjumlah 148,10, minimumnya berjumlah 0, maksimumnya berjumlah 436. Pada tahun 2024, rata-ratanya berjumlah 77,39. STD deviasinya berjumlah 116,65, minimumnya berjumlah 0, maksimumnya berjumlah 375. Insight utama. Rentang nilai maksimum sampai minimum sangat besar. Misal 2021 banding minimum 0 versus max 379. Ini menunjukkan jumlah tenaga kesehatan tidak tersebar merata pada tiap jenis profesi. Beberapa jenis bidan, perawat jauh lebih besar dibanding sebagian besar lainnya. Kondisi ini menjadi dasar kuat untuk pengelompokan clustering pada tahap berikutnya. Yang berikutnya ada data preparation. Di sini ada alur persiapan data dari data mentah hingga siap digunakan pada proses clustering. Yang pertama ada raw dataset, 14 record, 8 atribut, awal dari file Excel. Yang kedua ada cleaning, perbaikan nama, dan penghapusan baris lanjutan rium. Yang ketiga ada fitur selection, pilih 4 fitur numerik tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Yang keempat ada standardization, standar scalar menyamakan skala tiap fitur. Yang kelima, dataset ready, 12 objek kali 4 fitur siap untuk k-means. Mengapa distandardisasi? Karena rentang nilai tiap tahun berbeda jauh. Contoh, ahli ronsen 0 kurang 4, terus bidan 375 kurang 455. Tanpa standarisasi, fitur dengan nilai besar akan mendominasi perhitungan jarak Euclidean pada k-means. Berikutnya ada modeling. Di sini ada cara kerja algoritma k-means. Tahapan iteratif menemukan klaster optimal berdasarkan jarak ke sentroid. Yang pertama ada dataset, 12 objek, 4 fitur. Yang kedua ada standarisasi, skala fitur disamakan. Yang ketiga ada inisialisasi sentroid, titik pusat awal ditentukan K sama dengan 2, N init sama dengan 0. Yang keempat ada Euclidean distance, hitung jarak tiap objek ke tiap sentroid. Yang kelima ada assign cluster, objek masuk cluster dengan jarak terdekat. Yang keenam ada update sentroid, sentroid diperbarui dari rata-rata anggota. Yang ketujuh ada convergent, ulangi hingga posisi sentroid stabil. Yang ke-8 ada cluster final, 2 cluster akhir terbentuk. Berikutnya ada penentuan jumlah cluster, elbow method, dan Silhouette score untuk kandidat cluster 2 sampai dengan 6.
Di sini ada elbow method, gambaran elbow method sama Silhouette score. K sama dengan 2 dipilih sebagai jumlah klaster final. Grafik elbow menunjukkan penurunan inersia tertajam terjadi pada K2 dan Silhouette score tertinggi berjumlah 0,9006. Juga diperoleh pada K sama dengan 2, jauh di atas kandidat K lainnya. Kedua metode konsisten mendukung keputusan ini. Berikutnya ada evaluation. Di sini ada hasil clustering K-means. Dua kelompok jenis tenaga kesehatan terbentuk berdasarkan kemiripan jumlah tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Di sini ada klaster 0 dengan jumlah relatif tinggi, yaitu dua anggota, perawat dan bidan. Di sini ada jenis perawat dan bidan, breakdown sentroid. Pada tahun 2021, perawat berjumlah 331, bidan berjumlah 379, sentroid berjumlah 355. Pada tahun 2022, perawat berjumlah 380, bidan berjumlah 455, sentroidnya berjumlah 417,5. Tahun 2023, perawat berjumlah 409, bidan berjumlah 436, sentroid berjumlah 422,5. Tahun 2024, perawat berjumlah 289, bidan berjumlah 375, sentroid berjumlah 332. Karakteristik: jumlah tenaga kesehatan relatif tinggi dan jauh di atas rata-rata dataset selama seluruh periode analisis. 10 jenis lainnya seperti dokter spesialis, dokter gigi, dan ahli ronsen tidak masuk klaster ini karena jumlahnya jauh lebih rendah. Berikutnya ada klaster 1, jumlah relatif rendah. Ada 10 anggota jenis tenaga kesehatan lainnya, yaitu ada dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, ahli penyihatan lingkungan, kefarmasian, ahli kesehatan masyarakat, ahli gizi, analisis laboratorium, ahli ronsen, bidan praktek mandiri. Sentroid, di sini ada sentroid rata-rata. Tahun 2021 rata-ratanya itu 26,7, tahun 2022 rata-ratanya itu 34,4, tahun 2023 rata-ratanya itu 36,1, tahun 2024 rata-ratanya berjumlah 34. Karakteristik: jumlah relatif rendah dan stabil, meski beberapa anggota, misal ahli kesehatan masyarakat, kefarmasian, tetap tumbuh dari tahun 2021 sampai dengan ke tahun 2024. Berikutnya ada visualisasi hasil clustering PCA. Reduksi 4 fitur tahun menjadi 2 dimensi untuk melihat pemisahan klaster secara visual. Cara membaca visualisasinya, mengapa PCA 4 fitur tahun 2021 sampai 2024 diringkas menjadi 2 sumbu, PC1 dan PC2, agar pola klaster dapat digambarkan pada bidang 2D. Arti posisi titik. Titik satu jenis tenaga kesehatan, titik yang berdekatan memiliki pola jumlah tahunan yang mirip. Mengapa klaster 0 terpisah jauh? Bidan dan perawat memiliki nilai jauh lebih besar dari objek lain, sehingga terdorong jauh pada sumbu PC1. Mengapa klaster 1 berkumpul? 10 jenis tenaga kesehatan lainnya memiliki nilai yang relatif dekatan satu sama lain. Hubungan dengan hasil clustering, pemisahan visual ini konsisten dengan Silhouette score 0,9006, menunjukkan pemisahan antar klaster yang kuat. Berikutnya ada evaluasi kualitas cluster. Mengapa Silhouette score 0,9006 menunjukkan hasil clustering yang sangat baik? Untuk yang pertama ada skala Silhouette score. Di sini ada lemah, cukup, baik, dan sangat baik. Yang pertama ada mendekati nilai 1. Nilai 0,9006 sangat dekat dengan batas-batas skala 1,0. Menandakan struktur cluster yang sangat jelas. Yang kedua tertinggi di antara kandidat. Jauh lebih tinggi dari K sama dengan 3, 0,5466, K sama dengan 4, 0,4133, K sama dengan 5, 0,4143, dan K sama dengan 6, 0,31, 0,3091. Yang ketiga ada konsisten dengan PCA. Visualisasi PCA menunjukkan klaster 0 dan klaster 1 terpisah jelas, sejalan dengan skor tinggi ini. Berikutnya ada analisis tren dan keterkaitan dengan klaster. Total tenaga kesehatan periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dan pengaruhnya terhadap clustering. Di sini ada grafik total tenaga kesehatan per tahun orang. Insight, trend kali cluster. Naik tahun 2021 sampai tahun 2023.
Total naik dari 977 sampai dengan 1179 sampai dengan 1206 orang. Didorong pertumbuhan hampir semua jenis tenaga kesehatan. Turun di 2024, total turun menjadi 1004 orang. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya jumlah perawat dari 409 tahun 2023 menjadi 289 tahun 2024, turun menjadi 120 orang. Dampak ke klaster 0. Karena perawat adalah anggota klaster 0 bersama bidan, penurunan ini menjadi penyebab utama turunnya sentroid klaster 0 pada tahun 2024 dari 422,5 menjadi 332. Klaster 1 relatif stabil. 10 jenis tenaga kesehatan lain menunjukkan pola yang jauh lebih stabil sepanjang periode. Berikutnya ada deployment, penyajian hasil analisis sesuai konsep Krebs DM. Bentuk deployment saat ini yang pertama ada laporan proyek, dokumentasi lengkap tahapan Krebs DM, dan hasil analisis. Dua, tabel pengelompokan hasil label cluster tiap jenis tenaga kesehatan. Yang ketiga ada visualisasi data, grafik elbow, silhouette, PCA, dan tren tahunan. Yang keempat ada dokumentasi hasil, coding dan output analisis pada lampiran laporan. Rekomendasi pengembangan lanjutan hasil clustering dapat dikembangkan menjadi dashboard interaktif yang menampilkan perkembangan jumlah tenaga kesehatan anggota tiap cluster serta pembaruan pola cluster secara berkala, mempermudah pemantauan oleh pihak dinas kesehatan kabupaten Mokomuko. Berikutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, Kemins berhasil mengelompokkan 12 jenis tenaga kesehatan berdasarkan kemiripan jumlah tahun 2021 sampai tahun 2024. K sama dengan 2 dipilih sebagai klaster terbaik dengan silhouette skor 0,9006 menunjukkan pemisahan yang kuat. Yang ketiga, klaster 0 perawat bidan memiliki jumlah relatif tinggi, klaster 1 10 jenis lainnya relatif rendah. Hasil belum dapat langsung menetapkan kekurangan tenaga kesehatan. Perlu data tambahan seperti jumlah penduduk dan kebutuhan layanan. Saran pengembangan, yang pertama ada gunakan periode data yang lebih panjang. Yang kedua, tambahkan variabel lain, jumlah penduduk, fasilitas kesehatan, rasio, dan beban kerja. Yang ketiga, bandingkan dengan algoritma lain, hierarchical clustering, PBS scan. Yang keempat ada gunakan data berbasis kecamatan atau fasilitas untuk analisis lebih rinci. Yang kelima, kembangkan dashboard interaktif untuk pemantauan berkala. Selanjutnya selesai. Mungkin itu saja hasilnya presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.